Bab 1021, Tuan Ye. Tuan Ola. Ye Luer dan Ye Lingtian, meskipun mereka tidak dalam formasi pedang, diserang oleh 10.000 ki pedang. Dengan kultivasi mereka, mereka tidak bisa menghentikan ladang pembunuhan ki pedang seperti itu. Mundur. Ji Siking mengepalkan jarinya, menghadapi pedang ki yang tiba-tiba saja. Ye Jitian sekarang dalam formasi, dan Mo Ning juga terluka, jadi dia harus sendirian. Niat pedang yang kuat membuat wajahnya menjadi pucat. Itu sangat menyakitkan. Dia masih menanggungnya. Dia telah berada di Kunlun Su selama bertahun-tahun, dan selalu menjadi putri surga, hanya penampilan Ye Jitian yang membuatnya merasa terancam. Meskipun dia tidak tahu wajah asli Ye Jitian, dia selalu percaya bahwa dia tidak akan kalah dari siapapun. Tapi kekuatan pedang ki terlalu menakutkan. Ada darah di sudut mulutnya. Tiba-tiba, dia menemukan sesuatu. Paksaan dari energi pedang itu sebagian besar telah menghilang. Matanya menyipit, dia melihat ke sampingnya, dan secara alami memperhatikan Mo Ning. Mo Ning melirik Ji Siking dan tersenyum, aku harus melindungi segala sesuatu tentang pemilik makam. Ji Siking sedikit mengernyit, sebagai anggota keluarga Mo, apa yang Anda sebut pemilik makam Ye Jitian? Apakah Anda mengenalnya? Seperti apa dia saat melepas topengnya? Pernahkah Anda melihatnya? Mo Ning tercengang ketika dia mendengar kalimat ini, tetapi tidak berbicara, tetapi memanjat momentum secara ekstrim, lengannya bergetar, dan pedang ki tiba-tiba menghilang. Dan dalam susunan pedang, energi iblis Chen Ye mengepul, dan dia berdiri dengan tombak pembunuh surga Jeoyu. Tertawa. Tombak pembantaian surga Jeoyu tampaknya telah menelan energi iblis yang kejam di tubuh Chen Ye, menjadi semakin kuat. Membayar untuk penggunaan 3 tombak unik. Chen Ye menari tombak pembantaian surga Jeoyu, energi darah keluar dari tubuhnya, seekor naga darah bergegas keluar, bergabung dengan tombak pembantaian surga Jeoyu, dan para dewa menembak keluar dari ujung tombak, cukup untuk matahari dan bulan. Untuk bersaing untuk kemuliaan, tombak ditusuk, malam itu berubah menjadi siang hari, dan darah naga itu seperti matahari, menerangi langit lagi, dan seekor naga darah lepas landas, langsung menuju 10.000 pedang berat. Naga darah, tombak pembantaian surga Jeoyu, hancurkan segalanya untuk Lao Su. Ledakan. 10.000 energi pedang berat menyebar, dan klan roh darah keempat mundur sementara. Kabut spiritual yang tak terhitung jumlahnya menghilang, dan niat membunuh tertinggi muncul. Dia berbalik dan memanggil pedang ilahi, jari-jarinya berkedut dengan panik. Mengantuk. Sebuah suara tua datang, suara itu berfluktuasi, seolah-olah akan terputus setiap saat. Pedang roh kuno muncul, dan pada saat yang sama menyemburkan 4 aura, membangkitkan 4 pohon dewa yang menjulang tinggi, dan kemudian, ribuan pedang ki jatuh dari langit, dan tanah dengan cepat dan teratur retak, membentuk pembukaan melingkar. Ledakan. 4 pohon ilahi pindah, terletak di selatan, utara, dan barat dari tanah pusat. Penatua keempat dari klan roh darah secara paksa menekan Chen Ye. Formasi berbentuk mangkuk transparan jatuh di tanah terbalik, dan menempatkan Chen Ye di dalamnya, dikelilingi oleh kekuatan roh darah, berisi prasasti kuno, penuh dengan Taoisme. Binatang kecil, itu bisa dianggap sebagai kematian yang terhormat. Penatua keempat dari klan roh darah melihat naga darah dan Chen Ye dalam formasi, dan ada jejak darah di sudut bibirnya, jika bukan karena hantu itu, bagaimana kamu bisa menyakitiku? Tuan istana terjebak, saya khawatir akan ada bahaya. Ye Lingtian berdiri di kejauhan, sedikit khawatir. Saya percaya pada Tuan Ye. Ye Luo'er berkata tanpa khawatir, orang tua itu, masih ingin membunuh Tuan Ye. Saya khawatir itu tidak akan cukup untuk kembali dan berkultivasi selama 18.000 tahun lagi. Dalam formasi pedang kuno, energi iblis Chen Ye menjadi lebih dan lebih kuat, dan dia bergerak dengan keras, meledak dengan aura pembunuh yang tak ada habisnya, dan tombak melesat ke puncak formasi, seperti palu ilahi yang tak tertandingi, membombardir dengan keras, menyebabkan formasi pedang gemetar. Niat tombak itu dingin dan mengerikan, yang dapat membuat para praktisi di bawah kerajaan virtual ketakutan setengah mati, dan mereka akan menghancurkan tubuh mereka dan mati sebelum mereka menghadapinya. Tidak baik. Anak ketiga dari perlombaan roh darah di luar menemukan sesuatu, dan alisnya berubah menjadi kejam, anak ini benar-benar melanggar batas. Mungkinkah anak keempat tidak dapat membantu binatang kecil ini? Anak ini harus mati. Pertikaian darah kelima dan keenam juga harus dilaporkan. Anak kedua dari klan roh darah mengeluarkan ramuan dan mendengus dingin, sepertinya kita semua meremehkan semut itu, dan ketika aku mengambil ramuan ini, aku akan melakukannya. Masuk dan bawa dia pergi. Pedang terpecahkan. Aku akan mengambilnya. Klan roh darah ketiga mengambil pil itu di satu tangan,
aku akan menguliti binatang kecil itu dan mengempisnya sendiri untuk menghilangkan kebencian di hatiku. Anak kedua dari perlombaan roh darah belum bereaksi, dan anak ketiga sudah minum pil obat. Dalam sekejap, keempat belah pihak takut akan keheningan, jalan besar kekuatan ilahi melonjak, dan awan petir tak berujung berkumpul bersama untuk membentuk pusaran ekstrim. Di antara mereka, pilar cahaya ilahi jatuh seketika, termasuk 3 tetua darah. Klan Roh, dan Dao Yun yang tak terhitung jumlahnya mulai menyehatkan tubuh. Pria tua abadi itu meliriknya, matanya sedikit menyipit, tangannya masih menempel di punggungnya. Dia sebenarnya sedikit gelisah di dalam hatinya, dan kegelisahan ini semakin kuat dan kuat. Mungkinkah anak kerajaan virtual benar-benar memiliki kekuatan untuk menghancurkan ras roh darah? Dia tidak mau percaya. Tapi sekarang aku harus percaya. Dia memandang anak ketiga yang bergegas ke formasi pedang kuno, dan bergumam, jika anak ketiga dan keempat tidak bisa mengalahkan binatang kecil ini bersama-sama, saya hanya bisa menekannya sendiri. Dalam formasi pedang, 4 tetua klan roh darah melangkah keluar selangkah demi selangkah, dan setiap kali mereka mengambil langkah, ada ribuan riak, dan energi yang menakutkan itu seperti 1000 bintang yang meledak. Dia mengangkat pedangnya dengan lembut, dan kekuatan roh darah yang sangat kuat meledak. Kekuatan 4 pohon ilahi juga melonjak liar. Dia menatap Chen Ye, matanya sangat menakutkan, binatang kecil, hari ini aku akan menghancurkan jiwa Sintomu. Tetapi jika Anda bersedia berlutut dan bersujud sekarang untuk mengakui kesalahan Anda, aku bisa mempertimbangkan untuk tidak membakar jiwamu dengan api darah dan roh, tetapi menghancurkan jiwamu setelah mengelupas dan kram. Oh! Chen Ye tidak peduli dengan ancamannya, Zhou Slattering the Sky Spear, menembak keluar dengan satu tembakan, dan langsung mengeluarkan niat tombak yang tak terhitung jumlahnya yang berguling-guling dengan energi iblis, seperti gelombang laut, pasang surut. Puluhan ribu niat tombak datang terhuyung-huyung, seperti 10.000 kuda berlari kencang, dan seolah-olah membunuh formasi pedang hingga hancur. Semua tujuan terletak pada tetua keempat dari klan roh darah. Mati! Penatua keempat dari klan roh darah meraung, pedang ilahi di tangannya bergetar, dan setiap kali tubuh pedang ditarik ke depan 1 inci, 10.000 cahaya ilahi mengalir keluar. Selain itu, kilat yang tak terhitung jumlahnya datang bersamaan. Kekuatan, putaran perisai bulat cian, memblokir 10.000 niat tombak. Ledakan. Orang tua, bukan aku sekarang, aku bisa membunuhmu dengan satu tembakan. Chen Ye sangat menghina di dalam hatinya. Meskipun pihak lain berada di ranah kaisar, jadi apa, dia sekarang diberkati dengan energi iblis. Kekuatan yang diberikan hantu itu padanya sangat menakutkan. Dia tahu bahwa ada batas waktu, dan dia harus dibunuh sesegera mungkin. Pergilah. Chen Ye menikam tombak pembunuh langit 9 meter dengan punggung tangannya, tulisan kuno di ujung tombak berkilau, dan tombak itu seperti tsunami dan longsoran salju. Dalam sekejap, formasi ini penuh dengan sinar cahaya ke atas dan ke bawah, seolah-olah 9 surga Bima Sakti dimiringkan ke bawah, dan 10.000 cahaya runtuh. Melihat dari kejauhan, formasi itu penuh kilau, dan tidak mungkin untuk melihat pemandangan sama sekali. Namun, energi yang bergejolak, melalui formasi pedang kuno, mengejutkan semua orang. Moning melihat pemandangan di depannya dengan ekspresi aneh, dia bisa merasakan kekuatan dalam formasi pedang. Mungkinkah pemilik makam membangunkan pria di garis keturunan itu? Bab 1022. Duka terkejut karena suatu alasan. Dia tahu rahasia garis keturunan Chen Ye lebih baik daripada orang lain. Keberadaan yang menantang surga di pemakaman reinkarnasi tidak akan memilih siapapun secara acak. Chen Ye dapat dikatakan sebagai keberadaan yang paling cocok di antara miliaran bintang dan pesawat. Bumi ini sangat kecil. Bahkan dalam hal kultivasi dan seni bela diri, itu jauh lebih lemah daripada tempat lain. Tapi kelahiran Chen Ye adalah kesempatan untuk mengubah segalanya di sini. Dia berpikir bahwa menurut perkembangan Chen Ye, akan butuh waktu lama untuk berhubungan dengan hal-hal di garis keturunan, tetapi sekarang tampaknya kecepatannya semakin cepat. Matanya sedikit bersemangat, dan dia bergumam, sepertinya pemilik makam akan segera pergi ke suatu tempat, saya khawatir pembangkit tenaga roh darah ini akan jatuh hari ini, dan saya punya firasat bahwa pemilik makam pasti akan menjadi gila dalam hal ini. Alam rahasia roh darah. Tumbuh dewasa. Mungkin tidak akan lama untuk melihat tubuhku. Ji Siking secara alami mendengar kata-kata Moning. Dia menoleh dengan terkejut dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang kamu bicarakan? Ontologi, apa pemilik makam itu? Moning terkejut, lalu menggelengkan kepalanya, bukan apa-apa, kita tidak bisa menonton di luar, kekuatan formasi pedang terlalu kuat, mari kita bagikan sebagian. Ini baik.
Di luar formasi pedang, Ji Siking melambaikan tangannya, dan pedang es terbang keluar dari masing-masing telapak tangannya. Dengan kilau biru samar, itu berubah menjadi perisai dan menyelimuti dirinya, Ye Luer dan Ye Lingtian, sehingga dia tidak akan terluka oleh formasi pedang untuk saat ini. Terima kasih. Ye Luer menundukkan kepalanya dengan patuh, melihat formasi pedang, dan berkata dengan dingin, hal-hal klan roh darah tua ini benar-benar tercela. Tuannya benar, tidak ada klan roh darah yang bagus. Ketika aku cukup kuat hari itu, aku akan membunuh semua orang dari klan roh darah ini. Moning melirik Ye Luer dan tersenyum tak berdaya. Jika gadis ini tahu bahwa garis keturunannya berasal dari perlombaan roh darah, dia mungkin tidak akan mengatakan kata-kata seperti itu. Saya tidak tahu apakah itu hal yang baik atau buruk bagi orang ini untuk tinggal di sisi pemilik makam. Ye Luer memperhatikan mata Moning dan meliriknya. Alih-alih memikirkannya, dia mengepalkan tangannya dan berkata dengan penuh semangat, Tuan Ye pasti akan mampu menembus formasi pedang. Dia selalu memiliki keyakinan mutlak pada Chen Ye. Persis begitu. Sejak mengenal Chen Ye tidak pernah kalah. Dia mendorong secara horizontal sepanjang jalan. Terlepas dari kakak perempuan atau orang kuat lainnya, dia akhirnya dikalahkan oleh tianya. Hari ini, beberapa tetua yang tersisa dari klan roh darah alam senior kaisar tidak terkecuali. Mata indah Ji Siking melihat ke depan, menatap susunan pedang, matanya seperti air, rambut hitamnya menari-nari ringan, kecantikan batinnya indah, matanya mengalir, dan tubuh gioknya yang sempurna seperti batu giok putih murni, yang sedang menyentuh hati. Tapi kelopaknya berkibar dan berkibar, membuatnya lebih gesit. Dia menatap Chen Ye dan berpikir dalam hati, setelah pertempuran ini, dia seharusnya bisa menembus dunia. Dan saya, sebagai gadis manis di langit, apakah aku lebih lemah dari Ye Jitian? Tidak, aku harus menjadi lebih kuat. Di semua biaya. Ji Siking sudah tahu apa yang terjadi 1,5 tahun kemudian, tidak peduli apa, dia akan membawa masa depan Kunlun Su. Dia menatap susunan pedang, meskipun dia mengambil keputusan, tetapi kejutan di hatinya menjadi semakin kuat ketika dia merasakan fluktuasi di dalam. Ilmu pedang dan ilmu tombak Ye Jitian benar-benar telah mencapai tingkat sedemikian rupa sehingga mereka telah melintasi ranah Dao Yuan dan ranah Kaisar Nirvana. Di dunia, saya takut hanya dia yang bisa melakukan semua ini. Void King Realm Nirvana Kaisar Sun Realm. Satu-satunya. Dalam formasi pedang. Binatang kecil, berani melawan. Hari ini kamu harus mati. Anak keempat dari klan roh darah sangat marah, dan seluruh tubuhnya disetrum dengan darah dan kekuatan, menghilangkan pedang Ki yang memenuhi langit. Dia memadatkan pedang ilahi di kedua tangan, dan esensi dari setiap telapak tangan dipadatkan. Aliran energi vital yang stabil meluap dari tubuhnya dan berkumpul di pedang ilahi. Sambil berkonsentrasi pada gerakan pamungkasnya, dia memandang Chen Ye, bunuh kamu dengan satu gerakan. Biarkan saya menggunakan trik ini, dan Anda akan mati dengan terhormat. Pedang vitalitas. Klan roh darah keempat meraung keras, ki dan darahnya bersemangat, dia menggulung langit, dan kecemerlangan berkedip. Bendera formasi gerbang, mata formasi 36 gerbang, dan kekuatan yang menjulang meledak pada saat yang sama, dengan kekuatan besar, berkah pada pedang ilahi. Dalam sekejap, alam semesta terbalik, dan dunia unik terbentuk di dalam formasi pedang kuno. Kekuatan seluruh dunia, berubah menjadi kekuatan pedang, setara dengan pedang ilahi dunia dalam pertarungan Chen Ye. Chen Ye melihat sekeliling dan berkata, itu tidak cukup. Dia melihat energi pedang tak berujung di depannya, senyum di sudut bibirnya, dan kekuatan nyata mekar, lengannya bergetar, dan energi iblis yang mengepul menyapu, mengamuk di antara bintang-bintang, menghancurkan sebagian besar pembentukan. Formasi pedang sebenarnya telah dihapuskan setengahnya. Dapat dilihat betapa mengerikannya kekuatan hantu itu. Membunuh. Chen Ye dengan jijik mengepalkan tombak pembunuh langit Jeuyu di tangan kanannya, dan kekuatan tak berujung meletus, seolah-olah seluruh dunia menyerah padanya, semua jenis penglihatan lahir, bulan darah ada di langit, hari emas lahir, disertai dengan energi iblis yang penuh, menghancurkan semuanya, menebas lurus ke arah anak keempat dari perlombaan roh darah. Dentang. Sepanjang jalan, pedang vitalitas yang tak terhitung jumlahnya runtuh. Niat pedang dari seluruh formasi tidak bisa menghentikan Chen Ye. Wah! Dalam sekejap, semuanya hancur. Tombak pembunuh surga Jeuyu Chen Ye menabrak otak klan roh darah keempat dengan energi iblis yang kejam. Dengan guncangan tombak, dan dengan dampak naga darah, semburan suara yang menghancurkan tulang keluar, renyah dan keras. Ledakan. Pada saat yang sama, formasi bendera lainnya hancur. Formasi pedang yang diatur oleh Blood Spirit Rache runtuh di tempat. Kamu.
Ekspresi klan roh darah keempat mengerikan, dan Alu berada di tempat yang sama. Matanya melebar, bagaimana ini bisa? Bagaimana bisa? Mustahil. Aku adalah Kaisar Senior Realm, bagaimana ini bisa terjadi? Mata klan roh darah keempat penuh dengan ketidakpercayaan, dia berada di ranah Kaisar, dia telah mencapai puncaknya, dan bahkan keberuntungan, bagaimana dia bisa mati di tangan binatang kecil ini? Dan itu trik sialan. Ini hanya lelucon besar. Ledakan. Jeuyusuke Killing Spear meluncur ke bawah, menghancurkan organ internalnya. Rasa sakitnya parah dan menghantam pikirannya. Dalam sekejap, dia bangun dan melihat semua ini dengan serius. Aku sebenarnya dibunuh oleh seorang junior di dunia raja virtual. Ah! Segera, dia menjadi gila dan ingin melawan. Wah! Tombak Chen Ye menebas tubuhnya, dan tiga niat tombak yang unik, energi iblis, guntur dan kilat, naga darah, dan berbagai kekuatan pecah dari tubuhnya, benar-benar memotong vitalitasnya. Dia mengguncang tombak pembantaian surga Jeoyu lagi, dan kekuatan tirani secara langsung menghancurkan tubuh kedagingan dari klan roh darah keempat, dan hujan darah yang tak terhitung jumlahnya turun. Generasi kaisar yang kuat. Anak keempat dari klan roh darah telah jatuh di sini. Ledakan. Dalam formasi pedang, niat tombak yang tak terhitung jumlahnya dan ular guntur berkedip, dan cahaya guntur yang memancar bergegas ke segala arah, memperluas lautan guntur, dan ombaknya bergolak. Pada saat ini, Chen Ye seperti dewa yang turun dari bumi. Di atas formasi pedang, tidak ada turbulensi dari awal. Selangkah demi selangkah, meluas ke situasi di mana retakan muncul. Gelombang cahaya dari mata seperti jaring laba-laba seukuran piringan. Diameternya tidak besar, tetapi bagian dalamnya berwarna merah, biru, dan biru, seolah-olah kekacauan baru saja dibuka. Bab 1023 Ledakan. Kilatan kilat melintas di langit. Tetesan hujan jatuh dan jatuh di pipi semua orang, dan semua orang baru saja bangun. Oke, luar biasa. Ye Luar bersorak dan berteriak, Tuan Ye luar biasa. Dia mengepalkan tinjunya dan berteriak, apa ranah kaisar, Tuan Ye masih bisa dibantai. Tuan Ye hanya memiliki dunia raja virtual. Ketika Tuan Ye berada di ranah Kaisar Sun, tidak ada yang akan menjadi lawan Tuan Ye. Dalam adegan seperti itu, Ji Siking mengepalkan tinjunya. Kekuatan Ye Jitian membuat keinginannya untuk bertarung secara ekstrim. Ternyata Void King Stage bisa sangat kuat. Dia menatap topeng di wajah Chen Ye, sedikit familiar. Perasaan ini mengingatkannya pada bagaimana Chen Ye mengguncang segalanya sendirian dibandingkan dengan para jenius. Ye Jitian, Chen Ye. Kenapa aku selalu merasa seperti kalian berdua? Dia sudah memiliki jawaban yang tidak pasti di benaknya. Dan jawaban ini harus melepas topeng di wajah Ye Jitian. Keempat. Anak ketiga dari klan roh darah dan anak kedua dari klan roh darah sangat berubah. Mereka melebarkan pupil mereka dan melihat formasi pedang kuno dengan ketidakpercayaan di wajah mereka. Yang keempat adalah lantai pertama kerajaan kaisar. Bahkan jika itu lantai pertama, itu tidak akan membiarkan seorang anak di dunia raja virtual membunuhnya. Klan roh darah ketiga tidak bisa mempercayainya sama sekali. Salah satunya adalah Kaisar yang mulia Realm, dan yang lainnya adalah Void King Realm. Ini seperti perbedaan antara manusia setengah dewa dan manusia biasa, bagaimana bisa menyeberang. Bahkan jika ada jenius yang bisa melintasi banyak alam ribuan tahun yang lalu, di alam Raja Void, mereka hanya bisa diikat dengan paling banyak lantai 5 atau 6 alam Daoyuan. Tapi Chen Ye benar-benar melintasi alam Daoyuan, melintasi hampir selusin alam kecil, dan membunuh anak keempat. Plus, kebencian kelima dan keenam. Hari ini, Chen Ye harus dipenggal. Bos klan roh darah tampak agung, dan di pipinya yang berbintik-bintik, waktu berlalu dengan cepat. Dia menatap Chen Ye dalam formasi, dan berkata perlahan, putra ini terlahir luar biasa, jadi dia tidak bisa diperlakukan sebagai ras manusia normal. Dia bisa membunuh anak keempat, dan kekuatannya mungkin setara dengan lantai 2 Kaisar Senior Realm. Bertarung di lebih dari selusin level, ada yang salah. Aku bisa merasakan bahwa kekuatan anak ini tiba-tiba meningkat, dan energi iblisnya sangat kuat. Mungkinkah dia dirasuki oleh pembangkit tenaga iblis? Metode iblis sangat aneh, bukan tidak mungkin. Dia dengan cepat melihat anak kedua dari perlombaan roh darah dan anak ketiga yang telah memasuki formasi, dan berkata, anak ketiga, kamu berada di lantai 3 alam senior kaisar, kamu mungkin tidak bisa pergi sendiri. Kakak kedua, kamu berada di lantai 5 kaisar senior realm, kamu bawa yang ketiga bersamamu. Kalian berdua harus membunuh binatang kecil itu dalam waktu sesingkat mungkin.
Bocah dengan lebih dari 20 tulang ini benar-benar penipu. Pasti ada kekuatan iblis di dalam tubuhnya. Adapun yang lain, kita akan menghadapinya setelah membunuh binatang kecil. Bersih. Ya. Anak kedua dari klan roh darah mengeluarkan kotak kayu cendana kuno, dan mengeluarkan pil ilahi lain darinya. Meskipun pil ilahi ini memiliki nama pil ilahi, itu bukan pil ilahi yang nyata, tetapi sifat obatnya cukup untuk membuat Kaisar yang mulia Realem yang sudah tua kembali ke kekuatan tempur masa mudanya, akan menua lebih parah. Belum lagi hal-hal yang melemahkan. Hari ini, aku akan membunuh binatang kecil ini. Chen Ye abadi, dan di masa depan, dia mungkin tidak hidup sampai saat kematiannya. Suara mendesing. Suara mendesing. Anak kedua dari klan roh darah mengambil pil ajaib. Dalam sekejap, kuartet takut akan keheningan, dan kekuatan dao besar melonjak. Awan petir dan awan gelap yang tak terhitung jumlahnya datang bersama-sama, dan dalam sekejap, kilat menyambar dan bergemuruh, dan ki yang menghancurkan dunia meledak mekar. Ratusan ribu meter awan petir dan awan gelap membentuk pusaran ekstrim, dan pilar cahaya ilahi jatuh dalam sekejap, termasuk anak ketiga dari klan roh darah dan anak kedua dari klan roh darah. Menyehatkan tubuh dan memulihkannya, kekuatan tempur. Di alam manapun, kekuatan tempur akan melemah setelah usia tua. Pada saat ini, mereka menerima baptisan Dao Yun, kembali ke momen puncak, dan memahami kekuatan sebenarnya dari perlombaan roh darah. Binatang kecil, pergi ke neraka. Binatang kecil, kamu membunuh 3 pembangkit tenaga roh darah, dan setelah membunuhmu, aku akan menggunakan tengkorakmu sebagai mangkuk tulang. Dalam sekejap, anak kedua dari klan roh darah dan anak ketiga dari klan roh darah mengambil tindakan, secara langsung memadatkan formasi. Tutupi semuanya. Mereka memandang Chen Ye yang mengepul dengan energi iblis, dan tidak berani menganggapnya enteng. Begitu banyak orang kuat terbunuh berturut-turut. Mereka harus meluncurkan teknik membunuh terkuat mereka. Dalam sekejap, sepotong ilmu pedang tumbuh, memecahkan bumi yang tak berujung, laut pedang biru, ombak bergulung ke langit, dua niat membunuh yang tak terkatakan, diselimuti langit dan bumi, seorang raja duduk tinggi di laut pedang biru, seperti dewa penghancur dunia. Pedang api menghancurkan langit. Pedang ilahi laut biru. Kedua gerakan tiba-tiba keluar, dan formasi pedang besar dipenuhi dengan 2 kekuatan, yang menghalangi ruang dan berkumpul ke segala arah. Ledakan. Dengan kekuatan seperti itu, formasi tidak melepaskan pedang roh. 4 pohon dewa yang menjulang tinggi melepaskan kekuatan mereka sendiri sebanyak mungkin untuk mempertahankan formasi itu sendiri. 1 tidak cukup, hanya 2. Aku akan membunuh mereka semua. Chen Ye mengepalkan tombak pembunuh langit Jiuyu, mengerahkan kekuatan di tubuhnya, dan naga darah itu melesat ke langit. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan yang diberikan hantu itu kepadanya berkurang tajam. Harus berjuang cepat. Kekuatan yang diberikan hantu ini padanya terlalu kuat. Sekali tersesat, dia pasti akan mati. Saat ini, ia harus melakukan yang terbaik untuk setiap pukulan, bahkan jika itu merusak tubuh. Dia tidak peduli. 9 tombak pembunuh langit yang terpencil menari, energi iblis seperti ombak, dan kekuatan tak berujung meletus, seolah-olah seluruh dunia bergetar, penglihatan lahir, bulan darah ada di langit, laut biru menghadap ke langit, kehidupan dan kehidupan berubah menjadi lautan darah, dan lautan darah berubah menjadi dewa kematian, semua sabit jatuh. Kekuatan klan roh darah kedua dan ketiga masing-masing menghadapi tombak pembantaian surga Jiuyu, dan beberapa kekuatan bertemu, secara bertahap menjadi kerugian. Tepuk tangan. Ledakan. Setelah ledakan yang mengejutkan, lampu emas yang tak terhitung jumlahnya berkedip. Engah. Di udara, mereka bertiga menyemburkan darah pada saat yang sama, berubah menjadi 3 aliran cahaya, masing-masing jatuh ke satu sisi. Topeng di wajah Chen Ye menunjukkan tanda-tanda retak. Jejak darah tumpah dari sudut mulutnya. Hampir tidak tetap bugar. Klan roh darah kedua juga tidak enak badan. Dengan satu pukulan, darah menggantung dari sudut mulutnya, dan dadanya dilubangi oleh tombak Jiuyu Heaven Killing Spear. Klan roh darah ketiga seimbang. Lebih buruk, lengan kirinya ditembus oleh tombak setelah beberapa menit. Mereka berdua kehilangan kurang dari setengah kekuatan tempur mereka, nyaris tidak bertarung melawan Chen Ye dalam kondisinya saat ini. Roh darah benar-benar tak tahu malu. Chen Ye sudah menghabiskan banyak uang ketika dia membunuh anak keempat dari klan roh darah barusan. Paling-paling, dia hanya bisa bertarung dengan mereka untuk melukai dirinya sendiri secara serius, dan mereka akan mati pada akhirnya. Di luar, ada bos klan roh darah. Pada saat ini, saya sedikit lelah. Huang kecil, apakah kamu siap? Chen Ye mengeluarkan suara rendah, itu sudah membuat Xiao Huang bersiap di ruang misterius. Waktunya hampir habis.
Jika Xiao Huang tidak keluar lagi, itu juga berbahaya. Pada saat ini, sebuah kekosongan terbuka, dan seekor binatang raksasa melangkah keluar. Ini seperti kuning kecil yang berevolusi. Bab 1024. Debu mengepul di sekitar, seolah-olah itu 1000 kaki. Debu mengaburkan pandangan semua orang. Semua orang yang hadir hanya bisa samar-samar melihat hantu. Hantu besar. Chen Ye menahan napas dan sangat bersemangat. Darah dan kekuatan Xiao Huang berasal dari Yang Maha Kuasa di kuburan reinkarnasi. Ditakdirkan untuk menjadi luar biasa sejak awal. Dan Lin Qingxuan memberitahunya bahwa Xiao Huang harus melalui banyak evolusi. Setiap evolusi akan sangat menakutkan. Dan kali ini evolusinya benar-benar bertentangan dengan langit. Klan roh darah kedua dan ketiga secara alami memperhatikan aura aneh dalam asap, dan keduanya mengerutkan kening. Apa-apaan ini? Kenapa aku merasakan sesuatu yang salah? Sepertinya ini suara monster yang mengaum. Mungkinkah binatang kecil itu memanggil monster? Bahkan bos dari klan roh darah di luar menyadari ada yang tidak beres, dan aura dalam asap benar-benar membuatnya sedikit aneh. Bahkan bisa dikatakan sebagai ancaman. Hanya Moning yang tahu apa bayangan hitam dalam asap itu. Kuning kecil. Tapi tubuh Xiao Huang sepertinya tidak terlalu besar. Kekuatan kerajaan kaisarnya ingin menembus asap dan debu dan melihat segalanya, tetapi ternyata itu tidak mungkin. Namun, dia samar-samar dapat menemukan bahwa Xiao Huang dalam asap sangat tidak stabil, dan tubuhnya terkadang menyusut dan terkadang besar. Chen Ye secara alami memperhatikan itu, dia dan Xiao Huang sudah terhubung, dan dia bisa merasakan bahwa Xiao Huang sepertinya sedang berjuang dengan sesuatu. Sama seperti Chen Ye ingin bergegas untuk membantu, murid merah darah Xiao Huang tiba-tiba menatap Chen Ye, dan suara rendah terdengar, "Jangan datang ke sini, beri aku 3 detik." Chen Ye terkejut, dia bisa merasakan sesuatu yang berbeda di pupilnya yang berwarna merah darah. Bahkan tidak asing. Suara monster terus datang dari asap. Ganas. Mengaum. Seluruh tanah tengah bergetar hebat. Anak kedua dan ketiga dari perlombaan roh darah merasa ada yang tidak beres. Keduanya saling memandang dengan tekad di mata mereka, tidak peduli apa yang ada di sana, bunuh saja. Itu tidak bisa ditunda lagi. Ini baik. Detik berikutnya, 2 bayangan langsung masuk ke dalam asap. Tetapi sebelum mereka bisa melangkah ke dalamnya, raungan yang menghancurkan bumi tiba-tiba bergema. Ledakan. Tubuh keduanya langsung terlontar, dan benturan kuat hampir melumpuhkan tubuh mereka. Untungnya, mereka berada di ranah kaisar, dan dengan satu langkah, mereka nyaris tidak menstabilkan sosok mereka. Pada saat yang sama, angin bertiup, asap dan debu menghilang seketika. Sebuah bayangan berkedip. Ketika mereka melihat hantu di depan mereka, mereka benar-benar terpana. Itu adalah binatang besar dengan ketinggian 3 meter. Di bawah kakinya terdapat bekas berwarna darah, bulu berwarna merah darah di sekujur tubuhnya berdiri, setajam pedang roh, mampu menembus emas dan kerikil, dan tanda berwarna darah di kepalanya, seluruhnya perwakilan dari iblis, dan energi darah yang tersisa di sekujur tubuhnya sangat menakutkan. Para pelayan es menyentuh tanah, membuat orang merasa sedikit kedinginan. Matanya tertuju pada kepala binatang raksasa itu, seperti singa dari zaman kuno. Terutama mata binatang raksasa, satu biru dan satu merah. Murid merah menanggung jejak neraka. Hanya satu pandangan bisa membuat orang merasa ketakutan. Mata bos klan roh darah yang berada di kejauhan juga menyusut, dan dia bisa dengan jelas merasakan ancaman dari binatang raksasa ini semakin kuat. Poin kuncinya adalah bahwa nafas binatang raksasa ini sama sekali bukan milik Kunlun Su. Ini bukan spesies di sini. Bahkan lebih tinggi dari perlombaan roh darah. Bagaimana bisa? Ji King, Moning dan yang lainnya juga memperhatikan binatang raksasa itu. Moning mengerutkan kening, dia merintih ringan, dan menatap Chen Ye lagi, tapi dia masih tidak mengatakan apa yang ingin dia katakan. Dan Ji King semakin terkejut, dia tidak pernah berpikir bahwa ada binatang raksasa di samping Ye Jitian. Kuncinya adalah binatang raksasa ini benar-benar ada. Bagaimana Ye Jitian bisa menjaga keberadaan semacam ini di sisinya? Pada saat ini, dia hanya merasa bahwa Ye Jitian adalah pria sepertiku. Di bawah mata semua orang, binatang raksasa itu tidak bergerak, tetapi matanya tertuju pada Chen Ye. Menatap tajam. Mata sangat rumit. Astaga, kegembiraan. Kuning kecil. Ketika Chen Ye melihat penampilan Xiao Huang yang berevolusi, kejutan di hatinya tidak dapat ditambahkan lebih jauh. Siapa yang mengira bahwa keberadaan seukuran kucing bisa berubah menjadi keadaan seperti itu?
Dia bahkan bisa merasakan aura melonjak di tubuh Xiao Huang tidak kurang dari kerajaan kaisar. Sekarang ranah Xiao Huang tidak cukup rendah untuk bekerja sama dengan Chen Ye untuk membunuh dua tetua dari klan roh darah. Xiao Huang sedikit mengangguk ketika dia mendengar panggilan Chen Ye. Aku masih merasa nyaman sekarang, tetapi lapisan evolusi ini tidak stabil dan harus diselesaikan dengan cepat. Beberapa orang berani menggertakmu jika mereka tidak memiliki mata yang panjang, maka aku akan membiarkan mereka memahami apa garis keturunan binatang purba hari ini. Kata-kata itu jatuh, Xiao Huang membuka mulutnya, dan tiba-tiba memuntahkan api. Api itu tampaknya menyapu 9 hari, dan pada saat yang sama, pedang guntur keluar dari mulutnya. Di bawah aliran pedang guntur, nyala api menguraikan sungai api yang panjang, melewati jalan. Membakar formasi pedang dan bumi. Kasar. Anak kedua dari klan roh darah mendengus, dan melemparkan pedang panjang. Setelah memblokirnya untuk sementara waktu, dia menarik diri. Di kejauhan, dia berbalik dan melihat bahwa formasi pedang yang dia dan anak ketiga buat telah terbakar, benar-benar berubah menjadi ketiadaan. Bunuh. Klan roh darah ketiga menghantam kepalan tangan dan memukul Xiao Huang dengan cakar. Batu lampu listrik memukul mundur Xiao Huang, dan dia juga ditebas dengan cakar. Sebuah luka dengan cepat muncul dari lukanya, memaksanya untuk berhenti jangan berusaha keras untuk menekan luka. Xiao Huang, hitung aku. Bunuh kedua orang tua ini bersama-sama. Secara alami, Chen Ye tidak bisa duduk diam, kekuatan yang diberikan kepadanya oleh hantu belum sepenuhnya hilang. Dia melambaikan tangannya dan meledakkan guntur ilahi dan geng tombak, penuh dengan niat membunuh yang menakutkan dan tak tertandingi. Naga darah di tubuh meraung dan bergegas keluar lagi, seolah-olah berasal dari zaman kuno, mengguncang 9 tempat terpencil, dan menangkap hantu di bawah. Pukulan ini juga disadari oleh Chen Ye dari Lin Qingxuan. Dikombinasikan dengan naga darah, itu pasti sangat kuat, tetapi tidak pernah digunakan. Perang. Aku masih tidak percaya. Setelah berlatih selama bertahun-tahun, aku tidak bisa menyelesaikan anak kecil. Putra ketiga dari klan roh darah berteriak dengan marah, mengambil pedang dan melangkah keluar. Ketika angkatan udara menebas pedang, tubuh pedang berpura-pura dipenuhi dengan sedikit jalan, dan jatuh dengan tajam, dengan garis di kedua sisinya. Pedang, membentuk rantai, yang pertama terjebak. Tetap bersama Xiao Huang dan ingin menyerang Chen Ye lagi. Klik. Chen Ye memegang tombak pembantaian surga Jiuyu untuk memotong rantai Dao Yun yang terbang, dan menghantam langit dengan tajam, niat tombak bergegas ke atas, dan itu berubah menjadi ribuan petir. Bang bang bang. Satu demi satu petir jatuh, memaksa klan roh darah ketiga untuk menghindar. Pada saat yang sama menghindari, Xiao Huang melepaskan diri dari kegagalan kontrol rantai Dao Yun, melompat keluar, dan membuka mulutnya yang berdarah. Mata Yulan melepaskan kekuatan yang sangat kejam. Anak ketiga dari perlombaan roh darah merasa ada sesuatu yang salah, dan dia meremas jari-jarinya untuk membentuk pedang Qian dalam sekejap, menghalangi guntur dan kilat dari mata Xiao Huang Yulan. Itu bahkan menekan kilat Xiao Huang. Dia memandang Xiao Huang dan mencibir, binatang buas benar-benar berpikir dia bisa mengendalikan segalanya. Darah ras roh darahku menghancurkan darah semua monster. Apa yang kamu lakukan? Hari ini aku akan membawamu kembali ke reinkarnasi. Ya. Tiba-tiba terdengar suara. Bab 1025. Anak ketiga dari klan roh darah terkejut, dia tidak pernah membayangkan bahwa monster ini bisa berbicara. Kata kuncinya benar-benar membuatnya merasa takut di dalam hatinya. Tiba-tiba, dia menyadari sesuatu. Dia menemukan bahwa pupil biru dari binatang raksasa di depannya tertutup. Hanya satu mata yang tersisa. Dan mata itu memancarkan cahaya merah es. Murid merah menjalankan rune dengan cepat. Ini, apa ini? Sebelum dia bisa bereaksi, rune murid merah Xiao Huang bergegas keluar. Itu bahkan berubah menjadi jaring besar untuk langsung hidup di anak ketiga klan roh darah. Jaring merah besar mulai menyusut. Pupil murid klan roh darah ketiga melebar, dia ingin membebaskan diri, merobek jaring besar, tetapi menemukan bahwa dia tidak memenuhi syarat sama sekali. Kekuatan ini sebenarnya menekan kekuatan perlombaan roh darah. Bagaimana bisa? Sebelum dia bisa bereaksi, jaring besar dengan cepat mencukur lengan ketiga perlombaan roh darah menjadi tulang, dan kemudian menggigitnya. Kakak. Suara patah tulang bergema terus-menerus. Apa? Tangisan sedih anak ketiga dari perlombaan roh darah bergema terus-menerus. Anak kedua dari klan roh darah diblokir oleh tombak pembunuh langit Chen Ye Jiuyu, dan laut pedang biru yang dia tunjukkan tidak bisa bergerak maju setengah langkah. Berani sekali. Binatang kecil, aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika aku mati.
Bagian ketiga dari tubuh klan roh darah hampir terkoyak, yang mengerikan untuk dilihat. Bagian tubuh yang tersisa bersinar dengan darah. Dia mengayunkan pedang di tangannya dengan putus asa, memaksa setetes esensi darah dan menamparnya. Dahinya, cahaya pedang itu seperti tirai hujan. Desir jatuh, dan secara bertahap mengembun menjadi raksasa yang menyala, menyilaukan, seperti ribuan bulan yang meledak, dan kekuatan berwarna darah yang tak ada habisnya pecah sepenuhnya. Ini adalah caranya membakar darah dan kultivasi. Dia tidak punya pilihan. Siapa yang mengira itu akan menjadi pemandangan yang begitu tragis? Satu orang dan satu binatang benar-benar menghancurkan kedamaian alam rahasia roh darah ini, dan bahkan membunuh begitu banyak orang. Bos klan roh darah telah mengepalkan tinjunya, anak ini sangat tirani, dia tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Aku satu-satunya yang menembak diriku sendiri, bahkan jika aku berisiko mengalami degenerasi yang dipercepat, aku akan membunuhnya. Jika tidak, dia akan maju ke alam kaisar yang mulia, dan dengan binatang raksasa ini, aku tidak akan bisa lagi menekannya. Alam Daoyuan. Alam kaisar yang mulia. Itu masih ranah besar yang lebih rendah, selama Chen Ye mencapai lantai pertama ranah Daoyuan, dia bisa membuatnya, bos klan roh darah dari ranah kaisar Zunjing tak berdaya. Jika Chen Ye dipromosikan ke lantai pertama ranah kaisar, saya khawatir dia dapat langsung membunuh pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi di tahap selanjutnya dari ranah kaisar. Panggilan. Bos klan roh darah tidak lagi ragu-ragu, mengeluarkan ramuan, dan berencana untuk mengambilnya. Alisnya berkedip-kedip dengan garis-garis kuno. Dan adegan ini diperhatikan oleh Moning. Meskipun dia terus mengawasi Chen Ye, Yu Guang selalu memperhatikan lelaki tua dari klan roh darah yang abadi. Bakat ini adalah ancaman terbesar bagi alam rahasia roh darah. Melihat bahwa bos klan roh darah akan meminum pil obat dan menuju ke arah Chen Ye, dia tidak peduli tentang hal lain dan melompat ke bos klan roh darah. 2 lawan 2 itu adil. Kamu akan campur tangan lagi dan kamu akan malu. Atau, kamu orang tua, tidak tahu malu. Tidak ada rasa takut dalam suara Mourning. Bos klan roh darah sedikit terkejut ketika dia melihat wanita berpakaian merah di depannya, dan segera mencibir. Seorang pria di tahap awal Kaisar Senior Realm. Apakah kamu pikir kamu bisa menghentikanku? Pergi. Bos klan roh darah tidak benar-benar menatap Moning. Meskipun ranah Moning jauh lebih tinggi daripada milik Chen Ye, dia jauh lebih tidak mengancam daripada Chen Ye. Penting untuk menyelesaikan Chen Ye terlebih dahulu. Jangan makan. Moning membuat tembakan paksa, mencoba menghentikan bos klan roh darah mengambil pil obat. Dia tahu betul bahwa orang-orang dari ras roh darah sebenarnya ditekan oleh beberapa kekuatan di alam rahasia ini, dan pil obat ini adalah keberadaan yang meredakan penindasan. Namun, ranah kedua orang itu terlalu sadar, bahkan jika Moning diblokir, bos klan roh darah dapat dengan mudah mendorong Moning ke kejauhan, dan kemudian mengambil pil itu, dan dalam sekejap, jalan besar ilahi mungkin menyebar. Keluar. Bum bum bum. Langit dan bumi bergetar, untuk menyembah pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi ini di alam kaisar. Kekuatan langit dan bumi berlama-lama satu sama lain, berubah menjadi guntur dan kilat, berlama-lama di sekitar bos klan roh darah, seolah-olah dia memberi penghormatan kepadanya. Rambut putihnya berkibar, matanya kosong, sangat menakutkan, dan aura roh darah memenuhi tubuhnya, seperti iblis neraka. Kecemerlangan yang mempesona seperti ribuan matahari telah dipenjara dan digantung di depan bos klan roh darah. Setelah klan roh darah kedua, ketiga, dan keempat mengambil pil, mereka semua menerima kekuatan irigasi dari langit dan bumi, tetapi dia secara aktif menyerap kekuatan alam rahasia, yang membuat orang gemetar, seolah-olah menghancurkan semua rintangan. Adegan seperti itu. Moning tampak bingung. Saatnya datang. Tidak mungkin baginya untuk berhenti. Chen Ye dan Xiao Huang juga tidak mungkin. Hanya dengan bantuan kekuatan kuburan reinkarnasi. Hati-hati dengan pemilik kuburan. Pada saat ini, Chen Ye di lingkaran pertempuran secara alami menyadari bahwa suasana di sekitarnya telah benar-benar berubah. Kekuatan seluruh dunia rahasia tampaknya terikat. Binatang kecil, kamu mati. Hahaha. Anak ketiga dari klan roh darah berteriak kegirangan, dia diselamatkan. Klik. Saat berikutnya, Chen Ye menembak anak ketiga dari perlombaan roh darah, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Chen Ye tahu betul bahwa dia dan Xiao Huang sangat malu ketika berhadapan dengan dua orang ini. Jika bos klan roh darah ditambahkan, konsekuensinya tidak terbayangkan. Dia harus berurusan dengan satu orang sesegera mungkin. Tapi tembakan belum jatuh. Pemaksaan kuat Kaisar Zunjing menyapu ke arah Chen Ye seperti tsunami.
Kekuatan ini terlalu menakutkan, seolah-olah mengendalikan segalanya. GC King, Ye Luor dan Ye Lingtian hampir kehabisan napas. Dan 9 tombak pembunuh langit yang terpencil milik Chen Ye sepertinya membeku. Tidak bisa pergi lebih jauh. Orang-orangku, kamu ingin membunuh juga. Semut yang rendah hati, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kekuatan perlombaan roh darah seperti ini? Pemaksaan semakin menakutkan. Sesosok melayang, menghalangi klan roh darah ketiga yang terluka. Itu adalah bos dari klan roh darah. Dengan tangan di belakang punggungnya, energi kemarahan yang melonjak menggerakkan lengan jubah, dan berkata dengan dingin, "Sekarang, apakah Anda berani mengatakan apa yang baru saja Anda katakan?" Chen Ye tidak berbicara, matanya sangat dingin. Dia sedang memikirkan cara untuk menghadapinya. Bos klan roh darah memandang Chen Ye dengan bangga, dan matanya bahkan lebih menghina. Penampilan Chen Ye saat ini seperti yang dia harapkan, dia segera mengangkat kakinya dan berjalan ke arah Chen Ye, dan berkata sambil berjalan. Sejak saya melangkah ke alam rahasia, saya jarang bertemu lawan. Saya telah membunuh banyak orang berbakat dalam hidup saya. Saya telah mengundurkan diri dan menghancurkan sekte dan sekte yang tak terhitung jumlahnya. Sejak saya maju ke Kaisar, sudah berapa tahun saya terguncang. Alam rahasia roh darah, dan siapapun yang telah melanggar kekuatan Kaisar saya, mereka semua dihancurkan. Kultivasi Anda sangat aneh, tetapi Anda belum berkultivasi ke Kaisar. Anda tidak akan pernah mengerti Kaisar yang mengerikan. Alasan mengapa Anda sombong hanya karena ketidaktahuan katak di dalam sumur, itu hanya tidak sedap dipandang. Kamu, tidak ada kualifikasi sama sekali di depanku. Setiap kali dia melangkah maju, momentum di tubuhnya menjadi lebih kuat. Ketika dia menyelesaikan kata terakhir, semua orang merasa bahwa seluruh dunia mengalir ke arah mereka. Kecuali Chen Ye, yang masih bisa berdiri di sana, sudut-sudut yang lain. Mulut orang-orang meluap. Jejak darah. Bos klan roh darah mengerutkan kening, dia berpikir bahwa paksaannya bisa membuat binatang kecil di depannya berlutut, tetapi pihak lain tidak menanggapi. Hanya menatapnya dengan dingin. Ini sangat aneh. Tiba-tiba, Chen Ye, yang tidak berbicara, angkat bicara. Sudut mulutnya membentuk lengkungan dingin, apakah kamu tidak ingin mendengar apa yang saya katakan barusan? Saya akan mengatakannya lagi, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Termasuk kamu.